Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang alat-alat kearsipan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emizan Ziadatullah. Saya Leni Agustina, saya Masa Aikitra, dan saya Rara Rahmatati. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan alat-alat kearsipan berdasarkan nama, fungsi, dan penggunaannya. Arsip disimpan dalam berbagai media. Dalam bentuk fisik, arsip disimpan sebagai fotokopi atau salinan asli. Sedangkan dalam bentuk digital, arsip disimpan sebagai file di komputer. Memilih alat kearsipan merupakan hal yang paling penting dalam kegiatan kearsipan, seperti standarisasi peralatan, mulai dari keamanan, kualitas, efisiensi, dan ekonomis. Perlu kita ketahui bahwa setiap alat itu berbeda merek, beda ukuran, beda harga, maka beda pula kualitasnya. Dalam membeli alat kearsipan, kita harus memastikan bahwa alat tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan memastikan bahwa alat tersebut sehingga jika suatu saat terjadi kerusakan pada alat kita, maka dengan mudah kita akan menemukan spare part-nya yang masih beredar di pasaran. Namun, jika kita membeli alat dengan tipe atau merek yang limited edition, maka itu akan mempersulit kita untuk mencari spare part-nya atau suku cadangnya, dan mengharuskan kita untuk membeli alat kearsipan yang baru. Kemajuan teknologi seperti saat ini tidak menghilangkan kearsipan secara manual atau kegiatan mengumpulkan dan mengolah arsip secara bentuk fisik. Dalam pelaksanaan arsip dibutuhkan alat-alat untuk menunjang kegiatan arsip. Berdasarkan sumber yang kami kutip dari channel YouTube Urusan Kantor, mungkin kita sudah tahu alatnya dan sudah tahu juga bentuknya. Tapi mungkin kita belum tahu apa namanya dan bagaimana kegunaannya. Sekarang kita akan cari tahu apa fungsi umum dari alat-alat kearsipan tersebut. Sebagai berikut. 1. Sebagai sarana penyimpanan berkas yang aman. Dan yang kedua, sebagai sarana pelindung berkas dari bahaya kerusakan. Yang ketiga, untuk mengelompokkan berkas-berkas dengan rapi dapat diterapkan dengan sistem abjad, tanggal pengarsipan, nomor, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk memudahkan dan mempercepat pencarian berkas ketika membutuhkannya. Berikut ini adalah alat-alat kearsipan mulai dari peralatan yang paling kecil hingga peralatan yang paling kompleks. Yang pertama yaitu adalah stapler. Stapler sendiri digunakan untuk menyatukan dokumen satu dengan lainnya. Sebaliknya, jangan digunakan alat ini untuk arsip dengan kategori vital, karena itu dapat merusak arsip. Ada properator untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke Mapsnell Hector. Sebaliknya, jangan digunakan untuk arsip vital. Dan yang ketiga, ada bagi surat untuk mengelompokkan surat masuk, biasanya terdiri dari 3 atau 4 rak. Yang keempat, ada stop map untuk menyatukan dokumen secara sementara. Tidak disarankan menyimpan arsip vital dan jangka panjang, diletakkan vertikal dengan menyanggah berupa dokumen. Dan yang kelima, ada ordener untuk menyimpan arsip lebih permanen dari stop map. Dengan alat pendamping berupa properator, penataan vertikal diletakkan berjejer pada lemari arsip. Lemari arsip adalah alat yang memiliki fungsi yang hampir sama seperti filing kabinet, namun bentuknya lebih mirip kepada lemari baju. Lemari arsip penyimpanannya dilakukan dengan cara memasukkan bekas ke dalam ordener, kemudian meletakkannya kepada lemari arsip secara menyamping. Rotary adalah alat penyimpanan arsip yang digunakan untuk menampung bekas dan dapat bergerak secara berputar. Rotary adalah alat penyimpanan arsip yang dirancang sedemikian rupa untuk menampung lebih banyak bekas daripada lemari biasa atau filing kabinet. Alat ini dapat mempermudah pekerjaan kita dan juga mempercepat pekerjaan kita. Box arsip digunakan untuk menyimpan dokumen yang dapat berupa sekumpulan lembar kertas yang tidak boleh dilubangi. Box arsip biasanya berbentuk kotak dan terbuat dari kardus karton yang tebal. Penyimpanan pada box arsip ini dilakukan secara menyimpan box arsip di lemari arsip dan diletakkan secara vertikal. Dokumen atau arsip yang dimasukkan dalam
box arsip itu dapat berupa arsip inaktif atau statis. Lalu kemudian ada stick file. Stick file adalah alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja yang digunakan untuk menyimpan arsip yang berbentuk lembar kertas kecil atau kartu-kartu yang memiliki jatuh tempo, seperti kartu lembar pinjam arsip atau kartu-kartu lainnya. Alat ini digunakan sebagai pengingat bagi petugas arsip. Yang terakhir adalah filing cabinet. Filing cabinet adalah alat penyimpanan arsip yang digunakan untuk menyimpan arsip berbentuk lembaran dan ditata sesuai dengan kaidah sistem penyimpanan yang sudah dipilih oleh organisasi, di mana alat ini terbuat dari besi dan terdiri dari 3 hingga 4 rak. Alat ini memiliki 2 alat pendamping, yaitu pertama adalah mak gantung atau hanging folder yang digunakan untuk menggantung atau membatasi dokumen. Yang kedua adalah pembatas atau guide yang digunakan untuk membatasi atau hanging folder. Jadi kesimpulannya, alat kearsipan sangatlah penting dalam menunjang kegiatan kearsipan. Dan juga alat kearsipan memiliki sejarah di mana kearsipan itu lahir. Jika tidak ada alat kearsipan, mungkin kearsipan di negara Republik Indonesia ini tidak akan berjalan dengan baik. Dan juga kita sebagai bangsa Indonesia harus merawat dan menjaga alat kearsipan agar tetap terjaga dan dalam kondisi yang baik. Demikianlah video penjelasan dari kami mengenai alat-alat kearsipan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.